Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, hai para pejuang KSM tahun 2023 untuk tingkat MI Matematika Terintegrasi. Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi lomba yang akan datang ini? Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kita akan membahas bersama-sama soal KSM tahun 2022 yang tingkat provinsinya sebagai bahan latihan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi yang tingkat kabupaten. Jadi, misalkan saja yang provinsi kalian sudah pahami, apalagi yang kabupaten. Nah, tapi kalau misalkan ada rekan-rekan guru ataupun adik-adik sekalian yang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis. Dan juga ketika kalian ingin mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan membuat konten-konten seperti ini, silahkan bergabung di membership kami. Jadi di membership kami ada 3 level yang bisa kalian pilih, kemudian ada masing-masing benefit yang bisa kalian dapatkan ketika kalian memilih di antara 3 level membership yang kami tawarkan. Jadi seperti yang kalian bisa lihat bersama di layar HP ataupun laptop kalian, ini adalah benefit-benefit yang kami tawarkan. Silahkan bergabung dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Yusuf memiliki uang Rp52.000 dengan rincian pecahan Rp2.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp10.000 sebanyak 2 lembar, dan pecahan Rp20.000 sebanyak 1 lembar. Uang tersebut digunakan oleh Yusuf untuk membeli buku seharga Rp32.500. Uang kembalian minimal yang diberikan penjual kepada Yusuf adalah titik-titik. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari soal ini. Jadi di sini ada pecahan Rp2.000. Nah, untuk pecahan Rp2.000 ini ada berapa lembar? Ya, benar, ada 1 lembar. Kemudian ada pecahan apa lagi tuh? Jadi ternyata ada pecahan Rp5.000 sebanyak 2 lembar. Jadi kita tuliskan banyaknya adalah 2 lembar. Kemudian pecahan apa lagi yang dimiliki oleh si Yusuf? Ternyata ada pecahan Rp10.000 sebanyak 2 lembar. Yang terakhir itu adalah pecahan Rp20.000 sebanyak berapa lembar? Ya benar, 1 lembar. Nah, selanjutnya agar kembalian minimal, maka secara bijak si Yusuf ini akan mengambil pecahan uang yang sebagai berikut. Nah, selanjutnya agar kembalian minimal, maka uang yang akan digunakan Yusuf pertama pasti dia akan menggunakan pecahan Rp20.000 yang 1 lembarnya itu. Jadi kita tuliskan Rp20.000 untuk pecahan awal yang digunakan si Yusuf. Kemudian pastilah karena harganya Rp32.500, Rp20.000 itu pasti ditambah Rp10.000. Maka si Yusuf ini pasti akan menggunakan pecahan Rp10.000 yang berikutnya. Nah, selanjutnya kan yang tersisa itu adalah pecahan Rp10.000 1 lembar, ini tersisa 1, Rp5.000 2 lembar, dan juga Rp2.000 1 lembar. Nah, agar kembaliannya minimal, maka si Yusuf harus gunakan pecahan yang paling kecil yang bisa ia gunakan. Walaupun tersisa uang Rp10.000, kalau dia gunakan uang Rp10.000 ini pasti kembalian akan lebih banyak daripada jika si Yusuf ini menggunakan pecahan Rp5.000. Maka haruslah pecahan Rp5.000 ini yang ia gunakan. Kenapa tidak uang Rp2.000? Karena ketika ia menggunakan uang Rp2.000, maka dia tidak cukup untuk membeli buku yang harganya Rp32.500 tadi. Maka haruslah pecahan Rp5.000 yang ia gunakan. Sehingga totalnya ini kan adalah Rp35.000 ya. Sedangkan harga bukunya itu adalah Rp32.500. Maka kembalian minimal yang pasti diterima oleh si Yusuf ini adalah sebesar Rp2.500. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu Rp2.500. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Terdapat bilangan 3 digit dengan digit terakhirnya adalah 2. Jika digit terakhir dipindah menjadi digit paling awal, maka bilangan 3 digit awal berkurang sebesar 36. Jumlah digit bilangan 3 digit awal tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu bilangan 3 digit yang disebutkan di awal soal ini. Jadi misalkan digit pertamanya itu adalah A, digit keduanya adalah B, kemudian digit terakhirnya seperti yang disebutkan di soal yaitu 2. Nah, kemudian setelah kita baca kalimat berikutnya dikatakan jika digit terakhir dipindah menjadi digit awal, maka bilangan 3 digit awal berkurang sebesar 36. Nah, berarti di sini bilangan 3 digitnya itu sudah berubah menjadi 2-nya merupakan digit pertama, A merupakan digit kedua, dan juga B adalah digit yang ketiga. Sehingga kita bisa tuliskan selisihnya itu adalah AB2, ini adalah bilangan 3 digit awal. Ketika dikurangkan dengan bilangan 3 digit setelah diubah yaitu 2AB, maka selisihnya adalah 36 seperti yang dikatakan di soal.
Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bentuk matematika seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengubah masing-masing bilangan awal dan bilangan akhir menjadi seperti ini. Perhatikan, di bilangan awal A ini menempati posisi ratusan sehingga bisa kita tuliskan dengan 100 dikalikan dengan A. Kemudian ditambah dengan B-nya adalah puluhan, berarti 10 dikalikan dengan B. Kemudian 2 adalah satuan, berarti kita tuliskan tambah 2 saja seperti ini. Kemudian dikurangkan dengan bilangan 3 digit setelah diubah, yaitu karena 2 menempati posisi ratusan, berarti 2 kali 100 adalah 200. Ditambah dengan A adalah posisi puluhan, berarti 10 dikalikan A. Dan terakhir B adalah satuan, kita tuliskan ditambah dengan B sama dengan yang ini, 36. Nah, ini adalah bentuk lain dari kalimat yang pertama. Jadi atas dan bawah ini sebenarnya nilainya sama, tetapi kita ubah bentuknya saja supaya kita bisa memperoleh nilai A dan nilai B dari soal ini. Nah, coba kita kali masuk dulu. Di sini kan ada negatif kali 200 ya, berarti sini negatif 200. Lanjut negatif kali 10A berarti negatif 10A. Kemudian negatif dikali positif B berarti negatif B. Untuk yang di sebelah kiri kita tuliskan kembali 100A ditambah 10B ditambah dengan 2. Kemudian sama dengan 36. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita jumlahkan yang sama variabelnya. Di sini ada 100A dikurang 10A, itu berarti kita peroleh 90A. Kemudian kita tengok yang variabelnya B itu 10B dikurang B berarti hasilnya adalah positif 9B. Selanjutnya di sini ada positif 2 dikurang dengan 200, itu hasilnya adalah negatif 198. Kemudian yang ruas kanan kita tuliskan kembali. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, yang negatif 198 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita bisa tuliskan hasilnya itu adalah sebagai berikut. 90A ditambah 9B sama dengan 36 ditambah 198. Coba kita jumlahkan dulu, 198 ditambah 36 itu berapa sih? 8 tambah 6, 14, ingat 1. 1 tambah 9, 10 tambah 3, 13, ingat 1. 1 tambah 1 adalah 2, berarti hasilnya adalah 234. Untuk ruas kiri kita tuliskan kembali 90A tambah 9B sama dengan 234. Nah, kemudian di ruas kiri, kalau kita perhatikan, ini semuanya bisa dibagi 9. Maka coba kita faktorkan 9-nya keluar, sehingga yang di dalam 90 bagi 9 kita peroleh 10A. Kemudian 9B dibagi 9 dapatnya B saja, itu sama dengan 234. Kemudian 9-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, karena di sini operasinya perkalian, maka lawan perkalian adalah pembagian. Sehingga kita tuliskan 10A ditambah B sama dengan 234 dibagi 9. Nah, coba kita bagi 234 dibagi 9. Harusnya itu bisa. Berarti coba kita hitung 234 dibagi 9 ini adalah 2. 18 kurang berarti kita peroleh 54 ya. 54 bagi 9 bisa. Hasilnya adalah 6. Maka kita peroleh 10A ditambah B sama dengan 26. Kalau kalian analisa bentuk 10A tambah B-nya itu, ini menandakan bahwa digit pertamanya itu adalah A. Ketika dikalikan 10 berarti dia menempati posisi puluhan, kemudian ditambah B itu adalah satuan sesuai dengan hasilnya 26, maka kita bisa simpulkan bahwa A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 6, karena 2 kali 10 itu dapat 20, ketika ditambah 6 cocok hasilnya seperti ini 26. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya 2, B-nya 6, maka kita bisa simpulkan bilangan yang ada di awal cerita dari soal ini. Jadi bilangan itu adalah AB2 kan? Nah, coba kita substitusi nilai A dan B-nya ke dalam sini, maka kita peroleh bilangannya adalah 262. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita ditanya jumlah digitnya, coba kita tinggal jumlahkan saja 2 tambah 6 tambah 2. Sehingga jawaban dari soal ini adalah positif 10. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada poin-poin penjelasan kami yang kalian kurang pahami, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan nomor 1-3 untuk soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsinya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.